sahabat Pondok Media di seluruh Indonesia. Kami datang, kita belajar. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, like, comment, and share ya, agar kalian dapat update video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anak Indonesia yang hebat. Selamat berjumpa kembali dengan Pondok Media. Pondok Media datang, belajar menjadi senang. Anak-anak, Pondok Media kali ini masih bersama anak-anak kelas 6 untuk membahas soal-soal ujian. Kali ini mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Tetapi untuk kali ini ada perubahan ya. Untuk hal-hal yang tidak perlu diterangkan, maka saya tidak menggunakan suara, hanya menggunakan tanda saja, karena suara saya sudah agak parau ini ya, sering batuk. Baik anak-anak, kita langsung ke soal nomor 1. Perhatikan tabel berikut. Berdasarkan tabel di atas, pasangan yang tepat antara simbol dengan keterangannya mana yang tepat. Nah, kita lihat yang nomor 1 ini adalah ibu kota provinsi, berarti ini Q ya. Oke, ini kecamatan R. Kemudian ini adalah kabupaten. Yang nomor 3 kabupaten S ya. Kemudian yang 4 tentunya tinggal satu, yaitu P, kota Madya. Sekarang tinggal kita cocokkan dengan optionnya atau pilihannya. 1P sudah jelas salah ini ya. 1R juga salah. 2Q ya juga salah ini. Maka yang tepat mesti ini 3S, betul ya, 3S, 4P, betul kan? Nah, berarti jawabannya adalah D. Dan kita ke nomor 2. Desa Gerlang terletak di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut ya. Udara sana sejuk, banyak dijumpai perkebunan teh. Jelas apa ini anak? Dataran tinggi. Baik, kita singkat-singkat begitu saja ya, biar cepat. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia, yang merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang ada hubungannya dengan garis pantai mana? Nah, yaitu membuat tambak dan pembuatan garam. C, betul ya. Dan yang ini, nah ini ada peta. Kalau kita lihat pasangan yang tepat antara peninggalan sejarah dan lokasi sejarah. Ini di mana nih? Di Kudus. Ini di Semarang. Ini di Magelang. Kalau ini Klaten. Dan kita lihat ya, pasangan yang tepat. Candi Prambanan ada di Prambanan tuh Sleman ya. Enggak ada Sleman di sini. Sleman tuh seharusnya di sini. Mungkin ini C ya. Dekat sini C mungkin ya. Ini seharusnya salah, ini C-nya di sini, Sleman. Prambanan C. Kemudian Borobudur ternyata di Magelang A. Kemudian Menara Kudus di Kudus D. Tugu Muda di Semarang B. Sekarang tinggal kita cocokkan saja ya. Pasangan yang tepat antara peninggalan sejarah dan lokasi tempat sejarahnya. 1A jelas salah. 1C betul ini. 2-nya B betul salah ini ya. Kemudian 2A betul. Kemudian 3D ya, ini betul ya. Berarti jawabannya adalah C. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Kesenian wayang kulit adalah salah satu budaya Indonesia yang sudah diakui oleh dunia. UNESCO menetapkan sebagai warisan budaya dunia. Nah, sekarang pertanyaannya, yang bukan penyebab hal Nah, nih. Namun belakangan ini minat masyarakat terhadap kesenian tersebut berkurang.
yang bukan penyebab hal tersebut adalah yang bukan penyebab berkurangnya minat masyarakat. Mana? Yang nomor 1, yang A, pertunjukan sulit diselenggarakan karena memerlukan tempat yang luas. Ini jelas yang bukan ya, berarti ini jawabannya ya. Nah, langsung saja nih. Generasi muda lebih tertarik, betul ini ya. Penyebabnya adanya anggapan bahwa wayang kulit adalah budaya kuno, ya betul penyebabnya. Kurang kesadaran masyarakat, betul. Berarti yang bukan adalah A. Kemudian yang nomor 6. Nah, ini kurang spasi ya, spasi dulu. Baik anak-anak, perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang merupakan ciri-ciri koperasi. Yang 1, mendapatkan modal utama berupa saham, salah, ini PT ya. Non berdasarkan gotong royong, iya. Keuntungan dibagikan setiap tahun berupa dividen, bukan. Yang betul adalah berupa SHU, sisa hasil usaha, berarti ini salah. Bertujuan untuk menyejahterakan anggota, betul, berarti jawabannya adalah 2 dan 4. Mana 2 dan 4? Kita lihat. Nah, 2 dan 4 berarti D. Lanjut. Ini pesawat terbang. Gambar di atas merupakan salah satu teknologi transportasi modern. Dampak negatifnya, praktis, efisien, ini dampak positif. Menimbulkan suara bising, ya ini negatifnya ya. Ya, langsung saja. Sampah plastik merupakan salah satu sampah yang sangat sulit terurai. Pertanyaannya, salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah menimbulkan polusi ya. Jawabannya ini ya, memilah sampah dan melakukan daur ulang untuk sampah yang tidak terurai. Kemudian nomor 9. Nah, perhatikan tabel berikut candi. Pertanyaannya, peninggalan sejarah bercorak Buddha yaitu, kalau Prambanan itu peninggalan dari Mataram kuno. Nah, Mataram kuno itu bercorak Hindu ya, berarti ini Hindu. Mendut itu peninggalan dinasti Sailendra, bercorak Buddha. Kemudian tikus ini ada di Trowulan, Majapahit, Jawa Timur, bercorak Hindu. Kalau Borobudur jelas Buddha. Nah, ini yang bercorak Buddha berarti 2 dan 4 lagi. Mana 2 dan 4? Nah, berarti B ya. Kemudian selanjutnya nomor 10. Kerajaan-kerajaan di Indonesia yang bercorak Hindu. Pengaruh adanya peninggalan tersebut pada kehidupan sekarang. Pada kehidupan sekarang ya. Nah, ini jelas apa anak-anak? Di perekonomian warga sekitar menjadi lebih baik karena menjadi tujuan wisata. Nomor 11. Kenampakan alam yang satu ini merupakan salah satu kenampakan alam yang memiliki keindahan yang sangat mempesona. Letaknya di Kabupaten Banjarnegara. Banjarnegara, Jawa Tengah ya. Ini mana ini? Nah, ini Dieng ya. Tapi sebenarnya Dieng itu terletak di beberapa kabupaten ya. Wonosobo termasuk Temanggung, Kendal juga. Tapi yang lebih dikenal adalah di Wonosobo dan Banjarnegara. Jadi ini adalah Dieng ya. Kalau puncak ini di Bogor, Bukit Barisan di Sumatera ya. Nah, ini. Lanjut nomor 12. Salah satu kesenian di Pulau Jawa adalah Reok Ponorogo. Pertanyaannya, manfaat kesenian bagi masyarakat adalah? Nah, ini ya anak-anak ya, meningkatkan sumber pendapatan, peluang kerja, karena dengan berkesenian mereka bisa memperoleh pendapatan. Anak-anak nomor 13. Manusia tidak pernah lepas dari lingkungan sekitarnya. Pertanyaannya, dampak positif dari interaksi sesuai ilustrasi. Nah,
berinteraksi, terwujudnya kehidupan yang layak, memenuhi terpeliharaannya fasilitas, timbulnya konflik. Nah, karena interaksinya baik, maka menciptakan persatuan dan kesatuan. Isinya berarti D. Lanjut, nomor 14. Dalam kehidupan bermasyarakat kita mengenal berbagai macam kegiatan ekonomi. Salah satu kegiatan ekonominya adalah pasar. Kemudian pertanyaan berikut ini yang bukan peranan dari tempat tersebut. Yang bukan, kata kuncinya bukan peranan dari pasar sebagai tempat jual beli barang, produksi, distribusi, konsumsi. Yang bukan, ya. Memudahkan mendapatkan barang yang dibutuhkan, ya enggak? Ini peran pasar enggak? Ya, ya. Memperkenalkan barang atau promosi, ya juga. Sebagai tempat untuk menjual barang hasil produksi, ya. Sebagai tempat untuk memperoleh bahan baku. Ada enggak di pasar bahan baku? Ada juga, ya. Memudahkan mendapatkan barang yang dibutuhkan, kok semuanya. Tapi yang mendekati salah mana ini, yang mendekati bukan. Nah, kalau ada soal seperti ini agak susah ini, memudahkan mendapatkan barang yang dibutuhkan. Udah, kita lewati aja ya yang soal ini ya. Ini semuanya ini merupakan peran dari produksi, distribusi, konsumsi. Nah, kalau saya ini lebih dekat ke sini ya, karena bahan baku ini hubungannya dengan yang berhubungannya dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, produksi tentunya barang yang sudah diproduksi. Kalau bahan baku ini belum diproduksi. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke 15. Beliau adalah pahlawan perjuangan melawan Belanda. Memiliki nama Thomas Matulesi. Dari wilayah mana ini Thomas Matulesi? Dari Maluku. Oke. Nomor 16. Beberapa tokoh yang bergabung dalam Empat Serangi memiliki peranan penting bagi bangsa Indonesia, yaitu mempersatukan masyarakat Indonesia membantu Jepang. Salah ya. Membangkitkan semangat masyarakat untuk anti Jepang. Kemungkinan ini mengajak masyarakat membantu Jepang, ini sama dengan A. Membantu Jepang sama juga A, berarti jawabannya B. Baik anak-anak, nomor 17. Pada persiapan kemerdekaan Indonesia terjadi suatu peristiwa yang antara golongan muda. Ini peristiwa apa nih? Rengas Dengklok. Latar belakang yang menjadi terjadinya peristiwa itu adalah apa anak-anak? Perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan muda ingin cepat diproklamasikan, golongan tua menanti dulu hasil sidang dari BPU PKI. Nah, kita lanjutkan ke 18. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Republik Indonesia dilaksanakan tersasul. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan 17 Agustus. Pertanyaannya, makna dari proklamasi, akhir dari perjuangan rakyat Indonesia? Salah ya, bukan akhir ya. Awal sejarah terbebasnya, ini betul ya, dari terbelenggu. Berarti jawabannya adalah B. Nomor 19. Dalam pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, semua tokoh tidak berjuang sendiri-sendiri. Mereka memiliki peran masing-masing. Pertanyaannya, dari ilustrasi di atas, nilai-nilai yang dapat kita teladani adalah bekerja sama mewujudkan tujuan bersama. Ini karena punya tugas masing-masing. Walaupun punya tugas masing-masing, mereka sadar itu adalah kerja sama.
Nomor 20. Pertempuran ini terjadi di sebuah kota di Jawa Tengah. Pertempuran terjadi selama 5 hari. Pertanyaannya, adapun yang menjadi penyebab dari pertempuran itu adalah apa, Nana? Nah, ini adanya rumor pemberian racun di air Candi Lama. Ini penyebab pertempuran 5 hari di Semarang. Yang mengusulkan dokter yang sekarang namanya digunakan sebagai nama rumah sakit di Semarang, Dr. Karyati. Baik anak-anak, nomor 21. Di era globalisasi ini banyak remaja yang biasanya terkadang menggunakan bahasa asing untuk berkomunikasi sehari-hari. Dampak yang terjadi akibat perubahan globalisasi tersebut adalah dampak positifnya lebih percaya diri dengan menguasai bahasa asing. Dampak negatifnya tidak diperbolehkan bahasa asing digunakan dalam keseharian. Salah ya. Bahasa Indonesia diganti dengan bahasa asing. Ini tidak positif. Menjadi manusia yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini bisa bahasa asing lebih bisa diserap dengan baik. Ini bukan dampak negatif. Berarti kemungkinannya D. Lebih mengenal bahasa asing dari negara lainnya. Kita mengenal dampak positifnya. Kemudian bahasa negatifnya, terkikisnya bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Kalau suka bahasa asing, biasanya bahasa nasional atau bahasa daerah akan terkikis. Berarti jawabannya adalah D. Kemudian nomor 22. Langsung saja pada pertanyaannya. Berdasarkan tabel tersebut, pasangan yang tepat antara tempat negara tersebut ya. Indonesia tentunya adalah Kapuas ya, betul ya, 1D. Kemudian Myanmar itu Erawati, berarti C. Thailand kono Cao Praya nih ya. Malaysia berarti kurang apa ini, Rajang, B. Nah, kita tinggal cocokkan saja ya. Sesuai nomor 1D betul, 3A betul. A sudah betul ya. Kita lihat 2D jelas salah, 4A jelas salah ya. Udah, yang lain tidak kita bahas karena sudah ada yang betul. Nah, nomor 23. Indonesia adalah negara berkembang dengan penduduk besar dan bermacam hasil bumi, hasil alam. Pertanyaannya, berdasarkan ilustrasi tersebut, kegiatan ekonomi utama yang menyokong ini berarti hasil alam ini ya, pertanian tentunya. Wilayah kecil untuk Singapura berarti alamnya kurang. Karena itu pernyataannya yang sesuai antara Indonesia dengan Singapura. Sekarang kita lihat Indonesia pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Betul ya? Karena hasil bumi banyak. Singapura industri, jasa, dan perdagangan. Nah, karena apa? Wilayahnya sempit, kekayaan alamnya kurang. Berarti ini betul ya. Berarti jawabannya adalah A. Kemudian nomor 24. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, sekarang kita lihat. Berdasarkan pernyataan tersebut, kondisi politik negara Indonesia dan Malaysia yang benar adalah ditunjukkan oleh nomor. Kita lihat. Filipina merupakan negara dengan pemerintahan republik, sedangkan Malaysia berbentuk kerajaan monarki konstitusional, betul ya? Betul. Kepala negara Filipina adalah presiden, sedangkan Malaysia adalah yang di Pertuan Agung, kepala negara ya. Kalau kepala pemerintahan Malaysia itu perdana menteri, betul ini ya. Kepala pemerintahan Filipina adalah menteri, perdana menteri, sedangkan Malaysia adalah presiden. Ini jelas salah. Kemudian yang 4, Filipina melakukan pemilihan untuk memilih presiden, sedangkan Malaysia untuk memilih parlemen. Betul ya?
nanti parlemen baru memilih Perdana Menteri itu untuk Malaysia. Kemudian Malaysia dan Filipina sama-sama tidak memiliki partai politik, jelas salah. Berarti yang betul adalah 1, 2, dan 4. 1, 2, 4 B. Oke, itu anak-anak ya. Kemudian yang nomor 25 ini mudah. Pengolahan sawah. Pernyataan yang tepat dari kedua gambar ini ya, A dan B. A ini adalah membajak sawah dengan kerbau, B membajak sawah dengan traktor. A lebih cepat selesai, betul, salah jelas ya. Kemudian yang B, A lebih praktis dan efisien, salah. C, A tidak menimbulkan polusi, betul ya, tidak ada polusinya, nah, tidak menimbulkan polusi. Sedangkan B membutuhkan biaya dalam menggunakannya, betul ya, berarti B ini. C, maaf, A membutuhkan waktu yang lama, ini betul, sedangkan B tidak menimbulkan polusi, salah. Baik, kita lanjut ke nomor 26. Pada masa sekarang, game online merupakan permainan yang sudah umum. Pertanyaannya, baca sekilas yang atas saja. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh ilustrasi di atas, banyak yang kecanduan ini ya. Dampak negatifnya apa? Lebih terbuka dalam melakukan komunikasi dengan keluarga. Salah. Menjadi antisosial dan malas melakukan kegiatan produktifnya, karena di dalam rumah terus kita tidak berhubungan dengan kawan-kawan ya, maka menjadi antisosial. Nomor C nya resiko terkena radiasi dari gadget lebih sedikit, malah lebih banyak ya. Baik anak-anak, kita ke 27. Nah, ini dua gambar. Ini adalah delman, yang ini adalah mobil yang mahal. Baik anak-anak, maaf ya banyak gangguan ini, banyak sekali mobil yang lewat. Itu mobil sampah, itu ambil sampah di depan. Nah, ini agak lama mobilnya, tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan aja ya. Kedua gambar di atas adalah alat transportasi yang sering digunakan masyarakat. Pernyataan yang betul. Nah, pernyataan yang betul. A tidak menimbulkan polusi, betul. Sedangkan B lebih cepat sampai ke tujuan, betul ya. A sudah betul. Nah, maka yang lain tidak perlu kita lihat lagi biar cepat. Oke anak-anak. Lanjut ke 28. Abaikan suara truk gitu ya. ASEAN Free Trade Area. Pertanyaannya, peran Indonesia dalam AFTA di kawasan ASEAN adalah apa anak? Mengadakan pertemuan tingkat menteri di bidang ekonomi dan perdagangan. Ini ya, A ya. Silahkan nanti dibuka-buka lagi bukunya, dipelajari. Kemungkinan nanti kalau ada keluar biar kalian lebih paham ya. Kalau ada soal yang tentang AFTA ini ya, membahas tentang AFTA. Baik anak-anak, nomor 29. Negara Indonesia dan negara-negara ASEAN merupakan ASEAN. Hal yang tersebut adalah satu peran Indonesia di ASEAN dalam bidang, ini perlu kita pahami bidang apa ini ya, mekanisme ekspor dan impor menggunakan, ini online ini ya, daring ya, kata kuncinya. Nah, maka tentu di bidang pengetahuan dan teknologi. Baik, kita ke nomor 30. Jika nilai impor komoditas sapi mengalami peningkatan, dampak bagi perekonomian Indonesia adalah, ini impor itu apa anak? Membeli dari luar negeri, maka dampak dari perekonomian Indonesia bagi Indonesia adalah pelaku usaha, tentunya ini ya, pelaku usaha dalam negeri akan mengalami kerugian. Mengapa? Karena tentu nanti daging impor itu dijual murah. Pelaku usaha dalam bidang daging ini tentunya juga harus bersaing menjual dengan harga yang murah, maka akan rugi. 31.
bekerjasama menanggulangi narkotika dan mengadakan perjanjian ekstradisi. Ini dalam ASEAN. Ini dalam bidang apa anak-anak? Dalam bidang politik. Baik, nomor 31 sudah. 32. Untuk mewujudkan pendidikan di Indonesia yang lebih baik dan setara dengan negara, maka pemerintah melakukan kerjasama ASEAN, yaitu dengan melaksanakan pameran budaya negara-negara di Asia Tenggara. Kerjasama di bidang pendidikan. Kita lihat yang lain. Pertukaran, ya berarti ini ya pertukaran pelajar ya. Nah, karena ini dalam bidang pendidikan. Kemudian nomor 33. Kondisi geografi Singapura yang terletak di dekat jalur perdagangan internasional di Selat Malaka menyebabkan banyaknya pengaruh sosial budaya yang lain. Pertanyaannya, budaya yang terdapat di negara ini dipengaruhi oleh budayaan asing, yaitu aslinya penduduk sana itu adalah Melayu, karena kita serumpun itu masih ya. Ini aslinya Melayu. Jadi yang asingnya mana ini? Kalau Eropa ini tidak kurang ya. Yang banyak di sana itu adalah masyarakat Cina dan India. Berarti jawabannya adalah A. Kita lanjut ke 34. Wilayah negara Filipina memiliki kesamaan dengan Indonesia, yaitu berbentuk kepulauan. Kondisi alam yang bergunung-gunung dan curah hujan yang tinggi membuat lahan-lahan subur. Kondisi tersebut membuat sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan penghasilan pada sektor tentunya yang ada hubungannya dengan kondisi alam yang subur, yaitu pertanian. Yang mana anak-anak? Nah, ini ya, pertanian, perkebunan, peternakan. Ini yang ada hubungannya dengan kondisi alam yang subur. Nah, baik. Kemudian yang nomor 35 kita lanjutkan. Modernisasi dalam bidang teknologi yang semakin pesat mempengaruhi gaya hidup yang semakin mencolok. Penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari sudah menjadi kewajiban. Hal itu terjadi karena penduduk yang memiliki bermacam-macam keseharian. Ini kata kuncinya tidak bisa ditinggalkan. Nah, ini ya, peningkatan kebutuhan semakin beragam. Baik anak-anak, 36. Masyarakat modern memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal baru dan memiliki keberanian untuk menyatakan pendapatnya tentang lingkungan sendiri. Pernyataan tersebut adalah ciri-ciri masyarakat modern dari pernyataannya di sini. Sikap hidup menerima hal-hal baru dan memiliki keberanian. Memiliki keberanian berarti masyarakat yang terbuka. Nah, nomor 37, menerima hal-hal yang baru ini ya juga merupakan keterbukaan. Masyarakat yang terbuka. Nomor 37, akibat modernisasi banyak permasalahan yang timbul di masyarakat. Salah satunya yaitu kesenjangan sosial. Hal ini dibuktikan dengan adanya, ini kata kuncinya, kesenjangan sosial itu dibuktikan dengan apa? Gaya hidup yang masyarakat yang konsumtif, salah ya. Sikap anak-anak yang cenderung individualis, salah. Penyemaran lingkungan, jelas salah. Nah, ini perbedaan kelas sosial di masyarakat. Tadi jawabannya D. Baik, nomor 38, pertanyaannya, berdasarkan tahap tersebut perubahan sosial budaya yang bersifat positif yaitu ditunjukkan oleh, ada gangguan lagi, nggak apa-apa. Yang positif, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ya, positif. Sikap individualistik itu negatif, pola hidup konsumtif itu negatif, tingkat kehidupan yang lebih baik positif, perubahan tata nilai dan sikap kalau ke yang lebih baik tentunya positif. Berarti jawabannya adalah 1, 4, dan 5. Kita lihat
1, 4, dan 5B ya. Baik anak-anak, kita lanjut ke 39, masih 2 nomor. Melihat balon udara terbang di angkasa merupakan hiburan yang seru, menyenangkan. Masih sadar sekarang ya anak-anak ya. Balon udara merupakan salah satu teknologi tertua ciptaan manusia yang pernah ditemukan. Fungsi dari teknologi tersebut sebelum dan sesudah modernisasi, yaitu dari dulu sampai sekarang, tentunya fungsinya sebagai alat transportasi. Kalau sekarang ya alat transportasi untuk melihat pemandangan biasanya yang lebih utama tuh ya. Nah itu C. Yang terakhir, nah ini terakhir untuk pilihan ganda, kita bahas yang pilihan ganda saja. Penggunaan kapal sebagai alat transportasi menangkap ikan sangat berpengaruh terhadap hasil tangkapan. Semakin modern kapal tersebut, semakin besar pula hasil tangkapan ikannya. Sebaliknya, penggunaan kapal tradisional membuat tangkapan ikan semakin sedikit. Hal ini dikarenakan karena kapal tradisional, nah betul ya, kita lihat A saja sudah betul ini ya, maka yang lain tidak perlu kita bahas ya. Tidak menggunakan mesin dan tergantung pada alam. Demikian anak-anak, terima kasih atas perhatiannya ya. Tuntas sudah untuk pembahasan soal IPS yang pilihan ganda. Mudah-mudahan bisa membantu kalian. Jangan lupa kalau ini berguna bagi kalian, tolong di subscribe ya, karena subscribe itu juga gratis, kalian tidak perlu membayar apa-apa. Oke anak-anak, terima kasih. Mohon maaf mungkin aja ada kesalahan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Like, comment, and share. Dadah, terima kasih kawan-kawan.